Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Retno Pangastuti dari SMP Negeri 1 Bulakamba, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Aksi nyata ini merupakan tugas CGP 1.1a.6 terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan disajikan dalam bentuk komik digital. Pagi hari yang cerah di SMP Negeri 1 Bulakamba. Seperti biasa, Bapak dan Ibu guru melaksanakan apel pagi di hari Senin untuk doa bersama dan evaluasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu guru harus terus berpegang pada filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menjadi pendidik dan pengajar. Jadi, kita tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yaitu membimbing, membina, menuntun peserta didik agar terus berkembang dan menemukan bakatnya. Dan harus selalu ditekankan tentang trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun cita-cita, di belakang mengikuti dan mendukungnya. Sementara itu, di ruang guru. Ada Bu Diah di sini. Kosong ya, Bu? Tidak ada jam ngajar. Kok malah ngelamun sih, Bu? Ada apa, Bu? Wah, iya ini Bu Titin. Saya sampai tidak sadar kalau melamun, Bu. Loh, memangnya ada masalah apa, Bu Diah? Apa yang sedang Bu Diah pikirkan? Iya, Bu. Saya sedang memikirkan apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan saat apel tadi pagi, Bu. Tentang guru yang harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Walah, tentang itu ya, Bu. Lalu kenapa harus dipikirkan, Bu? Apakah ada yang mengganjal? Saya masih merasa ragu apakah selama ini saya sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut saat saya mengajar, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Menurut saya, Bu Diah sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara kok, Bu. Nah, barangkali Bu Diah berkenan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kebetulan saat lokakarya CGP orientasi kemarin dibahas secara menyeluruh terkait apa saja yang menjadi bagian filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapannya dalam mendidik dan mengajar. Wah, alhamdulillah, terima kasih ya Bu Titin. Tentu saya dengan senang hati siap mendengarkan apa yang akan Bu Titin jelaskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek kepengembangan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuh untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota yang hidup di masyarakat. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses perkembangan dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Misalkan saja setiap hari saat berjumpa dengan anak-anak, selalu memberikan senyum, berjabat tangan, mengucapkan salam, dan menyapa mereka. Hal ini berarti kita sudah menerapkan apa yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kebahagiaan dan keselamatan bagi anak didik.
Dengan berbagai contoh kegiatan yang sudah kita lakukan tersebut, maka kita sudah memberikan anak didik kebahagiaan dengan suasana yang menyenangkan, juga mengajarkan pada anak didik untuk selalu ramah sopan kepada orang lain. Pendidikan juga diibaratkan sebuah proses persemaian benih-benih tanaman. Anak didik sebagai benihnya dan kita guru sebagai petaninya. Sebagai petani, kita harus menanam, merawat, dan menjaga tanaman kita agar terus tumbuh subur dan menghasilkan tanaman dengan hasil terbaik. Demikian pula dengan pendidikan. Sebagai pendidik, kita hendaknya bisa menuntun, mengarahkan, membimbing anak didik tanpa paksa dan penuh tanggung jawab agar anak didik bisa menemukan potensi dalam diri mereka dan menemukan kebahagiaan. Nah, Budia, selain itu, sekolah kita juga sudah menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat anak didik. Wah, iya ya Bu, Masya Allah, terima kasih ya Bu atas penjelasannya yang sangat jelas. Berarti kita sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan sehari-hari ya Bu? Betul sekali Budia, dan sekolah kita sudah melaksanakan program layanan bimbingan konseling bagi anak didik sehingga memudahkan kita untuk mengetahui potensi apa sih yang ada pada peserta didik. Konsep lainnya dari Ki Hajar Dewantara adalah bermain adalah kodrat anak. Maksudnya di sini sebaiknya kita membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dengan menyisipkan permainan dalam pembelajaran. Betul Bu, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Titin. Apabila kita menyisipkan permainan